juga terpecahkan, namun belakangan kasus kopi sianida yang mendakwa Jessica Wongso dengan hukuman penjara berat pada tahun 2016 silam kini kembali mencuat ke permukaan setelah viral film dokumentasi kasus kopi sianida dikomersilkan di salah satu platform digital. Kontroversi di balik kasus yang sempat mendunia itu pun kembali terangkat hingga menuai reaksi beragam di jejaring media sosial yang mempertanyakan keadilan untuk Jessica yang tak terbukti bersalah. Dan polemik itu pula yang menjadi perhatian bagi pengacara kondang Hotman Paris yang ikut mengamati perkembangan kasus Jessica. Lantas, seperti apa pandangan hukum seorang pengacara senior Hotman Paris Hutapea terkait kasus tersebut? Jessica sudah tidak bisa diselamatkan secara proses hukum acara di pengadilan karena upaya hukum sudah selesai, sudah final. Satu-satunya jalan yang terbuka adalah gerasi mengaku salah, tapi meminta gerasi dan kemudian dikabulkan gerasinya oleh presiden dan bebas. Gerasi mengaku salah dan bebas. Tentu sebelum mengajukan gerasi harus ada pembicaraan dulu dengan pihak terkait bahwa bakal hampir pasti dikabulkan gerasinya itu. Kelihatan bodoh pendapat ini, tapi itulah satu-satunya upaya hukum yang terbuka, nggak ada lagi. Gerasi artinya mengaku salah. Mengaku salah, tapi kemudian gerasi minta dimaafkan dan langsung dibebaskan. Karena itu satu-satunya, nggak ada jalan lain. Jangan bilang saya bodoh, ya. Itu satu-satunya, nggak ada jalan lain dari segi hukum. Kalau benar Anda mau menyelamatkan Jessica kasus kopi sianida, satu-satunya cara adalah mengajukan gerasi ke presiden. Tentu kalau gerasi ke presiden harus mengaku salah. Maka sebaiknya sebelum mengajukan gerasi harus ada dulu pembicaraan dengan timnya presiden. Siapa tahu ada prospek gerasi tersebut dikabulkan. Gerasi mengaku salah tapi langsung dibebaskan. Pendapat yang kelihatan bodoh karena mengaku salah, tapi itulah satu-satunya upaya hukum karena upaya hukum melalui pengadilan sudah tertutup. Jadi kalau Anda memang mau Jessica bebas, rame-rame lah memohon ke presiden atau chat atau tag Instagramnya presiden dan istana. Itu satu-satunya. Gerasi, tentu kalau gerasi mengaku salah, tapi langsung dibebaskan dengan keputusan presiden, Kepres. Itu satu-satunya. Nggak ada upaya hukum lagi. Anda harus ikut berjuang karena putusan atas Jessica adalah berdasarkan pertimbangan hakim yang murni didasarkan kepada perkiraan, kemungkinan, probabilitas, bukan berdasarkan bukti langsung, tapi indirect evidence. Padahal kalau mau dibantah dari pandangan lain juga bisa berbeda. Dua sisi yang saling berbeda bisa gampang dibantah itu putusan. Tapi putusan PK adalah putusan final demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, dan itu adalah hukum. Satu-satunya adalah gerasi. Cepat Anda duduk rame-rame memohon ke presiden, kirim surat, WA, chatting dan sebagainya. Hotman 911. Kembali mundur ke belakang, kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso setelah dituding sebagai pelaku atas kematian Mirna memang sempat menimbulkan rasa kekecewaan dari pihak keluarga yang yakin jika Jessica tidaklah bersalah. Namun, hingga akhir sidang, keputusan kasus ini pun belum juga menemukan titik terang lantaran Jessica tak kunjung mengakui kesalahan dirinya yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang sahabat. Meski begitu, berbagai upaya pun sudah pernah dilakukan oleh pihak Jessica bersama kuasa hukumnya, namun ditolak oleh MA. Lantas, seperti apa bentuk pembelaan yang coba disampaikan keluarga Jessica terkait kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 silam? Emang kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak
kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebenarnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang kan dia kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya. Memang Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo, ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh, supaya matanya nggak kedep-kedep, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Ya cuman itu aja. Posisi kalau dia orang tua kamu, bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh, kenapa kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen, itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan, siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan, dia mestinya nggak meninggal. Sayang sekali, saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu, karena kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuman 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menanganin dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa beda? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Saya sayang loh Mbak sama Mirna. Mirna hidup itu deket, kalau ngomong sama ibu tuh manja dia. Memang Mirna nggak punya salah apa-apa, nggak ada salah. Mereka nggak kena ribut. Mereka anak baik-baik semua. Cuman ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal kalau suaminya tidak teledor. Gitu, suaminya teledor itu, nggak kasih kesempatan dokter GI menangani lebih lama. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa, badannya panas, biarkan kurang oksigen, di oksigen biarin gitu loh. Baru nanti telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Buru-buru dibawa, salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Anda menuduh klien saya melakukan pembunuhan berencana dengan cyanida, tapi cyanida dalam tubuh korban Anda tidak temukan berapa jumlahnya yang mematikan korban. Ini jelas tidak jelas. Itu kabur gitu loh. Yang dikutipnya itu kan dikatakan tadi jelas bahwa suatu uraian dakwaan harus menjelaskan tentang rangkaian perbuatan-perbuatan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh si pelaku kan gitu. Itu yang dikutip. Nah justru itu pula yang kami kutip di dalam eksepsi kami. Karena dia tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica. Yaitu dia tidak menguraikan perbuatannya si Jessica, dari mana racun diambil, bagaimana caranya mengambil racun, bentuknya bagaimana, apakah serbuk atau cairan, terus dimasukkan di mana, cara membawanya gimana, ya kan, apa dalam botol atau dalam kotak, itu semua rangkaian peristiwa yang tidak diuraikan. Sehingga dengan tidak diuraikan itu kan jadi kabur kan buat kita kan. Ini sebenarnya dibunuhnya dengan cara apa ini? Dengan cyanida atau tidak? Nah, inilah yang dimaksud di dalam hukum acara. Kalau itu tidak jelas, itu harus dibatalkan. Kenapa? Kalau kita sudah tahu bahwa dakwaan ini nggak kuat, demi kemanusiaan dan demi kepentingan terdakwa, nggak usah diteruskan perkara yang kasihan dia kan. Itu poinnya.